Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya bersyukur pada hari ini saya boleh dikasih kesempatan ya untuk berbicara, untuk menyampaikan firman di perayaan Paskah. Terutama di acara ini, menurut saya ini adalah acara yang sangat penting untuk perayaan yang sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya. Sebab ini adalah inti daripada kepercayaan kita, di mana kita merayakan kemenangan kita, di mana kita merayakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada dan tinggal bersama kita, sehingga kita memampukan kita untuk hidup lebih dari pemenang. Ada amin saudara-saudara? Jadi saya pada hari ini saat saya diminta untuk bicara di ibadah Paskah, saya diminta bicara dari ayatnya Efesus 1 ayat 19. Dengan temanya kebesaran Tuhan, the greatness of our God. Jadi saya baca dulu ayat 19, Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Waktu saya diminta untuk bicara tentang ini, saya coba ngerenungin, agak sedikit bingung ya. Karena saya diminta untuk bicara soal kebesaran Tuhan. Biar bagaimana untuk membicarakan kebesaran Tuhan itu sulit. Bukan cukup sulit, tapi sangat sulit. Karena tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan kebesaran Tuhan. Dan terutama saya juga bingung, ini dari ayat 19 ini maksudnya apa gitu ya. Dan setelah saya lihat lagi, ayat 19 ini sebetulnya bukan kalimat yang komplit. Karena ini dimulai dengan dan betapa hebat kuasanya. Jadi mari saya mau undang saudara untuk kita baca jadi dari konteksnya. Kita baca dari ayat 15 untuk kita bisa mengerti dari ayat ini ya. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17, kita perhatikan ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan kemudian baru ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kemudian ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kita cukup sampai ayat situ aja. Cuman balik lagi tadi di ayat 17, kita boleh lihat. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi ini sebetulnya adalah, kalau di dalam struktur kalimat ini berarti adalah sebabnya, dan akhirnya ayat 18-19 adalah akibatnya. Makanya dibilang ayat 18, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Terus kemudian di ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi sebetulnya untuk mengerti seberapa hebat kuasanya Tuhan, yang kita perlukan itu adalah apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan itulah sebabnya pada hari ini saya mau berikan judul khotbah saya, The Who in the How. The Who in the How. Kenapa saya kasih judul ini? Jadi waktu saya lagi memikirkan soal judul khotbah pada hari ini, kan balik lagi tadi temanya adalah kebesaran Tuhan. Waktu saya lagi mikir kebesaran Tuhan gitu ya. Yang ada di pikiran saya itu adalah langsung muncul waktu ngomong kebesaran Tuhan, how great is our God. How awesome is He. Selalu pasti yang di pikiran saya langsung muncul how great. Jadi, dan ketika kita lagi ngomong how great, saya yakin bahwa saudara dan saya pasti punya pemikiran yang sama, bahwa ketika kita berpikir how great is our God, yang pasti muncul pertama di pikiran saudara adalah soal kehebatan dia, soal pekerjaan dia, soal apa yang dia lakukan, soal mujizatnya, apa yang bisa Tuhan lakukan.
Tapi kemudian kalau kita lihat lagi di ayat ini, di ayat 19, di dalam perikop ini, bahwa kita mengerti bahwa untuk kita bisa mengerti how great is our God, kita harus mengerti the who in the how. Kita harus mengenal dulu dia, agar kita bisa mengerti seberapa besar Tuhan itu. Supaya kita bisa mengerti seberapa besar Tuhan itu, kita perlu mengenal dia. Kita perlu pewahyuan, kita perlu revelation. Kalau di dalam bahasa Inggris tadi, revelation in the knowledge of Him. Jadi kita perlu itu. Itulah sebabnya kenapa saya kasih judulnya pada hari ini adalah the who in the how. Sebab kita perlu mengerti, karena kita sebagai manusia kita sering bertanya, oh ya, kita selalu pasti punya pikiran how great is our God. Dan punya pola pikir, oh ini soal pekerjaan Tuhan, ini adalah soal pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan bisa lakukan. Tapi kita seringkali lupa kita untuk bertanya, who is God? Who is He? Untuk mengenal dia. Jadi ini yang saya mau bagikan pada hari ini, 3 poin. Saya akan bagikan pada saudara 3 poin. Saya rasa 3 poin itu adalah yang paling alkitabiah ya, karena kita menyembah Tuhan Tritunggal. Ya, bercanda ya saudara. Tapi pada hari ini saya mau share 3 poin. Penyingkapan apa? Pewahyuan apa yang kita perlu? Yang perlu kita dapat. Yang pertama adalah revelation of who He is. Revelation of who He is. Penyingkapan tentang siapa Tuhan. Kita perlu mengenal siapa Tuhan. Balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kita perlu mengenal siapa Tuhan. Kita bukannya perlu mengenal pekerjaannya Tuhan saja. Balik lagi, pekerjaannya juga penting. Tetapi lebih daripada pekerjaannya, kita perlu mengenal siapa di balik pekerjaan itu. Siapa Tuhan itu. Mengenal dia dengan benar. Mengenal siapa dia. Balik lagi waktu saya lagi merenungkan ini, saya lagi merenungkan soal revelation, merenungkan soal penyingkapan, pewahyuan. Ada satu murid Yesus yang saya nggak bisa lupa, dan kalau lagi bicara soal penyingkapan, bicara soal pewahyuan, nggak bisa lari daripada murid ini. Nama murid ini adalah Yohanes. Karena kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, dia cara menulisnya itu berbeda dibandingkan dengan 3 Injil yang lain. Yohanes ini punya pengertian tentang Tuhan yang saya rasa berbeda dari murid yang lain. Kembali lagi, bukannya berarti murid yang lain itu nggak benar atau kurang baik. No, semua murid yang lain baik. Tapi saya melihat bahwa Yohanes ini membawa sesuatu yang sedikit berbeda. Bahkan di dalam Injil, 3 Injil lain yang disebut Synoptic Gospel, itu agak sedikit berbeda dengan apa yang Yohanes tulis. Dan ketika saya lagi baca-baca juga di dalam study guide, di dalam komentari orang, saya lihat bahwa memang mereka mengkategorikan itu berbeda. Bahwa Matius memulai Injil itu dengan dia mau memperlihatkan Yesus, bahwa Yesus adalah Yesus yang datang dari Abraham melalui Daud. Dan dia ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Markus memulai dengan dia mau menunjukkan Yesus datang dari Nazaret dan menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang hamba. Lukas juga di Lukas 3 dia baru di situ kan menceritakan soal Yesus. Dan dia bilang Yesus itu datang pada akhirnya dibilang bahwa dia nih keturunannya terakhir-terakhir itu dari Adam. Dan bahwa dia adalah manusia yang sempurna. Jadi saya bukan bilang bahwa ketiga Injil ini gak penting ya. Tapi saya justru mengerti bahwa 3 Injil ini penting dan kenapa? Karena dia sedang bicarakan silsilah. Karena saat itu orang Yahudi sangat mementingkan yang namanya authenticity. Authenticity dan juga dari keturunan apa, bahwa garis keturunan itu sangat penting untuk orang Yahudi. Makanya di sini mereka bertiga ini sedang menunjukkan bahwa ini Yesus ini betul-betul Mesias. Karena dari keturunannya kita bisa lihat bahwa ini semua menggenapi firman. Jadi ini sedang menunjukkan sebetulnya kepada orang Yahudi juga bahwa ini betul-betul Mesias. Dan selain itu kalau kita lihat dari silsilah, kita bisa melihat kenapa Yesus itu betul-betul adalah penyelamat kita. Karena kalau kita lihat dari silsilahnya dia memang datang dari keturunan Abraham, tapi bukan cuma dari Abraham doang, dia juga adalah keturunan daripada Daud. Daud kita tahu adalah raja yang memang dihormati, tapi dia juga adalah penzina, pembunuh. Kemudian dia bukan hanya datang dari orang Yahudi, tapi dia datang dari keturunan Ruth. Ruth bukanlah orang Yahudi.
Dan dia awalnya bukanlah penyembah Tuhan. Dia bukanlah penyembah Yahweh. Tapi kemudian ketika dia bersama Naomi, dia bilang biarlah Tuhanmu menjadi Tuhanku. Jadi Yesus datang dari keturunan Abraham, tapi juga dia datang dari Ruth yang bukanlah orang Yahudi. Dan dia juga datang dari keturunan Rahab yang adalah seorang prostitut. Seorang pelacur. Jadi Yesus datang dari keturunan bukan hanya orang-orang kudus, tapi juga orang-orang yang berdosa. Sehingga apa? Kenapa ini penting? Karena kita justru bisa melihat ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan hanya menebus orang-orang Yahudi. Sebab di dalam dirinya dia membawa orang Yahudi, juga orang non-Yahudi, dan orang-orang yang berdosa. Sehingga saudara dan saya ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, darahnya menebus bukan hanya orang Yahudi, tapi juga saudara dan saya. Ada amin saudara-saudara? Itulah pentingnya kenapa kita waktu kita lihat silsilah ini, kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah keturunan bukan cuma dari Abraham, tapi dia juga bukan hanya dari orang beriman, tapi juga dari orang berdosa. Dari prostitut, saudara. Sehingga akhirnya waktu dia mati, sehingga akhirnya darahnya bukan hanya menebus beberapa kalangan, tapi siapapun, barang siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Amin. Nah, dari ketiga, tapi sedikit berbeda dengan ketiga Injil ini, Yohanes memulai Injilnya sedikit berbeda, saudara. Karena Matius, Markus, dan Lukas menjelaskan awal-awalnya bahwa Yesus bermula dari sesuatu. Yesus bermula dari Adam, keturunan Adam, Yesus keturunan Abraham, Yesus dari Nazaret. Tapi Yohanes memulai Injilnya berbeda. Dia memulai jauh dari sebelum Nazaret itu ada, jauh dari sebelum Galilea itu ada, jauh dari sebelum Daud ada, jauh dari sebelum Abraham itu ada. Before Abraham was, I am. Itulah di situ Yohanes memulai di situ. Bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di situ Yohanes memulai. Jadi Matius, Markus, dan Lukas mereka memperlihatkan bahwa Yesus ada mulanya. Saat Yesus bermula dari Abraham ada asal usulnya. Tapi Yohanes memulai dengan bahwa Yesuslah awal dari segalanya. Yesuslah, karena Yesus semuanya ada. Kembali lagi, bukannya berarti Matius, Markus, dan Lukas itu jadi sesat atau salah. No, karena kita tahu Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menunjukkan Yesus sebagai manusia bukan berarti, dan juga sebagai Allah. Tapi Yohanes memulai sedikit berbeda. Jadi itu yang membuat saya cukup tertarik dengan ini, dan bahkan yang membuat saya juga jadi tertarik adalah bahwa di dalam Injil Yohanes, memang Yohanes itu sedang menunjukkan, di dalam Injil Yohanes, di dalam study guide yang juga saya baca-baca, memang Yohanes itu dikatakan, Injilnya Yohanes itu sedang menceritakan tentang siapa Tuhan. Matius, Markus, dan Lukas banyak menceritakan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan, tapi Yohanes menunjukkan siapa Yesus itu. Makanya di dalam Injil Yohanes ada 7 perkataan I am. The great I am. I am the light of the world. I am the bread of life. Dan juga ada satu yang menarik, kenapa saya jadi tertarik sama Yohanes, karena sampai Petrus aja di akhir-akhir kan sampai nanya ke Yesus kan. Apa yang akan terjadi sama orang ini gitu. Sampai Petrus saya nanya, apa yang akan terjadi sama orang ini gitu. Berarti kita bisa melihat bahwa memang Yohanes itu agak sedikit berbeda dengan yang lain. Dan akhirnya kan Yesus sendiri bilang, kalaupun aku menghendaki dia untuk hidup terus, itu bukan urusan kamu. But you follow me, kamu ikutlah aku. Gitu ya. Jadi itulah, dan yang saya lihat di sini adalah memang Yohanes ini punya hubungan yang berbeda, cukup berbeda dengan yang lain. Kembali lagi saya tidak bilang murid-murid yang lain nggak benar. Tapi saya melihat bahwa Yohanes ini punya penyingkapan yang sedikit berbeda. Dan saya yakin itu karena dia punya penyingkapan siapa Tuhan itu. Yang sedikit berbeda dengan yang lain. Nanti saya akan jelaskan seterusnya dari poin kedua dan ketiga juga kenapa saya bisa berpikir seperti itu. Tapi poin pertama adalah kita perlu mengerti siapa Tuhan itu. Kita perlu belajar untuk mengerti, mengenal siapa Tuhan. Bukannya mengenal apa yang dia kerjakan.
Bukan hanya mengenal apa yang Tuhan kerjakan, bukan hanya mengenal apa yang Tuhan mampu kerjakan, tapi kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena seringkali kita, bahkan samalah, ini bukan cuma berlaku untuk dalam hal Tuhan ya, tapi ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, menurut saya ini juga adalah sesuatu yang prinsip yang sangat penting. Karena kita tidak bisa mendefine orang berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Di dalam bahasa Inggrisnya menarik karena di dalam bahasa Inggris dibilang kita ini adalah human beings. Tapi tahukah saudara kalau saudara perhatikan kita seringkali didefine sebagai human doings and human havings. Dari mana saya tahu? Coba saudara memperkenalkan diri sama orang, terus kemudian apa yang biasa saudara tanyakan? Kamu kerja apa? Kamu dari mana? Sekolah di mana? Papamu usaha apa? Selalu yang kita tanyakan kerjaannya apa. Because we define people based on what they do and what they have. Itu adalah nature-nya kita. Dan itulah bahayanya kenapa, itulah juga makanya bahaya kalau saudara, bahwa kita sebagai jemaat, kita melihat pastor di gereja sebagai berdasarkan job description mereka. Ketika kita mendefine pastor kita dari job description mereka, bahwa mereka adalah pastor. Itu bahaya. Itulah makanya banyak orang kecewa sama gembala karena di dalam persepsi mereka gembala itu harusnya begini, harus bisa melakukan ini. Gembala kan harusnya mempedulikan jemaat. Kita attach gembala kita dengan job description tadi. Sehingga akhirnya waktu gembala kita lupa nyapa, waktu gembala kita lupa sama namanya misalnya, kalau gerejanya udah besar. Kecewa, dibilang ini pendeta apaan nih? Kan pendeta harusnya seperti ini, kan gembala harusnya seperti ini. Because you attach him to his job description. Saudara sampai lupa bahwa dia adalah manusia. Bahwa dia punya keluarga sendiri, bahwa dia perlu kepentingan sendiri yang perlu dia perhatikan. Dan dia punya kelemahan dan dia punya cara, style kepemimpinan yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Karena kita selama ini punya pikir, oh pastor harusnya seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita lupa bahwa setiap gembala punya kepribadian sendiri. Jadi sehingga akhirnya kita cuma kenal dia berdasarkan apa yang dia kerjakan. Kita define dia berdasarkan apa yang dia kerjakan, bukan atas siapa dirinya. Sehingga akhirnya waktu dia tidak sesuai ekspektasi kita, ya udah kita kecewa. Dan itu juga hal yang sama yang terjadi dengan Yesus. Yesus waktu dia kasih makan 5.000 orang roti dan ikan, kan orang-orang senang tuh. Kemudian diikutin kan tuh Yesus kan, sampai ke mana tuh? Sampai ke pulau sebelah diikutin, oh iya Rabi kamu di sini gitu. Terus habis itu Yesus ngomong apa? Oh iya kamu ngikutin aku karena kamu udah kenyang. Digituin nama Yesus kan. Terus Yesus habis itu dia baru di situ cerita bahwa dia adalah the bread of life. Dialah roti yang hidup. Waktu dia memperkenalkan diri apa yang dilakukan akhirnya oh kata orang-orangnya ini terlalu berat buat kita. Akhirnya mereka apa? Pergi. Karena mereka cuma mencari Yesus atas apa yang dia kerjakan. Begitu Yesus memperkenalkan dirinya, oh terlalu berat deh, terlalu berat. Oh, iya, saya pergi deh, saya pergi. Itulah bahayanya ketika kita mendefine Tuhan kita berdasarkan apa yang seharusnya dia kerjakan. Kita jadi mendefine Tuhan, kita jadi membuat Tuhan according to our image. Padahal seharusnya kita yang dibuat according to his image. Berdasarkan gambar dan rupa Allah. Itulah bahayanya kalau kita mengenal Tuhan dari pekerjaannya doang. Kembali lagi, bukannya berarti pekerjaannya gak penting. Tapi kita harus lebih dari itu, kita harus mengenal siapa Tuhan. Mengenal dia, bukan dari pekerjaannya. Makanya saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang bilang, kalau Tuhan melakukan mujizat ini saya akan percaya sama dia. Kalau Tuhan sembuhkan saya baru percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya breakthrough, baru saya akan percaya Tuhan. Kembali lagi, bukannya berarti saudara gak perlu minta doa kesembuhan, gak perlu minta doa untuk breakthrough. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk saudara breakthrough. Tapi yang saya mau sampaikan adalah breakthrough, blessing, dan kesembuhan itu bukan menjadi patokan bahwa saudara mengenal Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, bukan berarti itu saudara jadi mengenal Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu? Gampang, lihat bangsa Israel lagi.
Makanya kenapa di dalam Ibrani dibilang bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pemberontak. Waktu di padang gurun. Dibilang waktu di padang gurun. Kalau kita lihat waktu mereka di padang gurun, itu kurang mujizat apa lagi saudara? Kalau saudara bilang saudara perlu mujizat, lihat tuh bangsa Israel. Bukan, dia setiap hari ngalamin mujizat. Dan bukan cuma setiap hari tapi setiap detik. Tiang api, tiang awan selalu ada bersama dengan mereka setiap saat. Bayangin mereka punya navigation, mereka punya navigasi free yang berjalan, mereka punya AC berjalan, mereka punya heater berjalan. Setiap hari loh. Setiap saat loh. Bayangin AC, heater berjalan, mereka gak perlu bayar listrik, gak perlu mengandalkan internet. Dikasih gratis untuk semua. Terus waktu lapar dikasih apa? Makanan, dikasih mana setiap hari. Itu kurang mujizat apa? Terus bahkan dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat laut merah dibelah di depan mata mereka. Kurang mujizat apalagi, mau minta apa lagi saudara. Tapi toh mereka tetap memberontak. Jadi makanya dari situ kita bisa mengerti bahwa hanya karena saudara mengalami mujizat Tuhan belum tentu saudara mengenal siapa Tuhan. Jadi saudara gak bisa bilang, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan berkati saya akan percaya sama Tuhan. Itu omong kosong. Itu hanya omong kosong saudara. Makanya di Mazmur juga dibilang, di Mazmur 103 ayat 7. Dibilang ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Coba next slide. Terus next. Jadi di sini dibilang, kembali lagi ya, bukannya berarti kita gak boleh minta perbuatan Tuhan. Tapi kita harus lebih daripada itu, kita harus minta Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Seperti dia memperkenalkannya kepada Musa. Maksudnya jalan-jalannya tuh apa sih? Di sini saya ada study sedikit. Jadi dalam bahasa aslinya, jalan-jalannya tuh apa sih maksudnya di dalam bahasa aslinya? Di dalam pemakaiannya ada beberapa pemakaian. Jadi yang A itu road, way, path. Itu benar-benar jalan, journey atau perjalanan, direction, petunjuk. Tapi juga di D, E dan F, bukan hanya bicara soal jalan secara betul-betul literally jalan. Tapi manner, habit, way. Manner, habit, way. Terus kemudian course of life. Kemudian yang F, moral character. Jadi itu bicara soal way of living, bicara soal karakter, bicara soal manner, bicara soal pola pikir, bicara soal kepribadian. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang Tuhan perkenalkan kepada Musa bukan perbuatannya doang, tapi dia memperkenalkan apa? His manner, his habit, his way of living, his character. Dia memperkenalkan kepribadiannya kepada Musa. Dan itulah yang akhirnya membuat Musa kenapa? Musa bisa sampai bilang kepada Tuhan, jangan bawa kami ke sana kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami. Karena dia tahu yang penting itu bukannya tanah perjanjiannya, tapi yang penting adalah yang memberikan tanah perjanjian itu. Kalau dia gak bersama dengan kita, semuanya sia-sia. Itulah kenapa Musa sampai sebegitunya. Karena dia kenal jalan-jalannya Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Bukan hanya perbuatannya, tapi siapa Tuhan itu. Kemudian ketika saya lagi renungkan ini juga. Di Yohanes kan kita lihat bahwa I am. Dan bahkan waktu kita yang lucu adalah waktu di dalam bahasa Inggrisnya, kalau di dalam bahasa Inggris tuh di Keluaran, waktu Musa berjumpa sama Tuhan di burning bush, what is burning bush? Semak beluk yang berapi-api, kan? Dia nanya, apa yang harus saya sampaikan kepada bangsa itu? Siapa yang mengutus saya? Terus kalau di dalam bahasa Inggrisnya dia bilang, I am sent you. Dia bilang I am. Saya bingung kenapa dia bilang I am. Itu waktu saya sedang merenungkan itu seperti, saya diingatkan bahwa itu tuh seperti blank check. Itu makanya kenapa saudara perlu mengenal siapa dia. Siapa dia? I am. I am who I am. Siapa dia? Itu I am itu menurut saya itu ketika saya pelajari itu seperti blank check, saudara. Saya
diingatkan itu seperti blank check. Tuhan seperti bilang pada saya, I am itu seperti blank check. Saudara tahu blank check, ketika saudara dikasih blank check, saudara perlu berapa aja isi. Saudara perlu mau berapa aja isi. Itulah maksudnya blank check. Jadi I am itu seperti Tuhan lagi kasih blank check. Bahwa Tuhan ada di apapun yang ketika saudara butuhkan. Ketika saudara kelaparan, He is the bread of life. Ketika saudara tidak punya pengharapan, Dialah pengharapan. I am your hope. Ketika saudara sedang sakit, I am your healer. Ketika saudara sedang depresi, I am the Prince of Peace. I am Jehovah Jireh. I am Jehovah Shalom. Itulah I am, saudara. Jadi sebetulnya apapun yang saudara butuhkan, dimanapun saudara berada, Tuhan di situ. Itulah Tuhan, I am. I am. Saudara kenal siapa Tuhan. Jangan hanya kenal perbuatannya, tapi kenal siapa Tuhan itu. Saudara udah nangkep sampai sini? Kenallah jalan-jalannya. Itu poin pertama. Dan poin kedua. The second revelation is you need a revelation that He knows you. Saudara perlu disingkapkan bahwa Tuhan mengenal saudara. Yang pertama adalah saudara perlu disingkapkan siapa Tuhan itu. Supaya saudara mengenal Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara perlu sampai ke poin kedua ini di mana saudara mengerti bahwa Tuhan mengenal saudara. It's one thing kalau saudara kenal siapa Bill Gates. Semua orang boleh klaim tahu Bill Gates, kenal Bill Gates. Tapi yang menjadi lebih powerful adalah ketika Bill Gates sendiri mengenal saudara. Berarti saudara dan Bill Gates punya hubungan. Sama halnya juga dengan Tuhan kita. Dan ini Tuhan kita bukan orang terkaya di dunia. Tapi Dia adalah yang mempunyai dunia. Dan Dia mengenal saudara. Ada amin. Bukan hanya saudara mengenal Tuhan, tapi Tuhanmu mengenal saudara. Coba kita baca di Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Dia bilang, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Di ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa dari sini yang menonton di sini pernah mengasihi orang, pernah mencintai orang sampai ngitungin rambutnya ada berapa? Pernah gak ada suami-suami atau istri-istri yang tiap hari ngitungin, hari ini rambut istri saya rontok segini jadi tinggal sisa segini. Besoknya rambut istri saya tumbuh segini jadi sekarang ada segini. Ada yang pernah mencintai orang sampai sebegitunya? Sampai tahu rambutnya ada berapa? Saya yakin gak ada. Tapi Tuhanmu tahu. Kenapa? Karena Tuhanmu yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan saudara. Tuhan dibilang rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan kenal kau. Makanya di Mazmur 139 juga Daud bilang, kemana aku bisa lari? Bahwa engkau mengenal jalan-jalanku. Sebelum aku memikirkannya engkau sudah tahu. Bahwa Tuhan sudah kenal engkau di kandungan ibumu. Itulah Tuhan kita. Bahwa Dia mengenal saudara. Dia mengenal saudara. Saya dulu sering kali dengar kalau kita nih jangan ganggu Tuhan lah, minta-minta hal yang kecil. Masa hal-hal kecil gitu aja lu doa sih? Siapa yang pernah dengar kayak gitu? Saya dulu pernah dengar seperti itu. Masa hal-hal seperti itu aja perlu doain? Gak usah. Orang mau kalau doa sama Tuhan minta yang besar. Doa sama Tuhan harus yang besar. Karena Tuhan kita besar. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan, kalau rambutmu aja terhitung, Tuhan sudah tahu engkau butuh apa. Dari hal yang terkecil pun Tuhan tahu.
dan dia akan mencukupkannya. Balik lagi ke Injil Yohanes. Kita lihat tadi sudah belajar bahwa di Injil Yohanes yang pasal pertama, dia menceritakan Yesus yang adalah Tuhan, bahwa dia adalah pencipta segalanya, dia adalah awal mula dari segalanya. Gitu kan? Tapi lucu gak di ayat kedua, di pasal kedua, habis Yohanes menceritakan kebesaran Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi di ayat kedua, di pasal kedua, diceritainnya apa? Yesus ada di mana? Ada di bait Allah? Apakah Yesus ada di rumah Tuhan? Apakah Yesus lagi mengajar? No. Yesus ada di mana? Dia ada di wedding party. Dia ada di perkawinan. Bukannya di rumah Allah, bukannya di bait Allah, tapi justru habis Yohanes menceritakan dia adalah Tuhan, yang dia sampaikan apa? Yesus ada di perkawinan, pernikahan di Kana. Dan mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana apa? Dia berubah air menjadi anggur. Itu menurut saya cukup aneh, tahu gak saudara? Kalau saudara kurang anggur, gimana beli anggur dong? Ngapain minta Yesus? Kalau kurang anggur, beli anggur. Harusnya Maria tuh bilang aja ke orang, ke pegawainya, udah beli ke sini, ke situ. Tapi mereka minta Yesus. Dan yang lucunya, Yesus kerjakan juga. Yesus mujizat sekarang begini. Di mana-mana kalau ikutin cara di dunia, kan dunia bilang apa? First impression itu penting kan? Berarti harusnya kalau Yesus adalah Tuhan, harusnya mujizat pertama yang dia lakukan untuk impress orang supaya orang cari Yesus terus tuh apa? Harusnya dia melakukan sesuatu yang besar dong. Harusnya dia bangkitin orang mati dong. Tapi enggak. Lucu bahwa mujizat pertama yang Yesus kerjakan apa? Gara-gara orang kurang anggur. Lagi di pernikahan. Ada orang kurang anggur. Jadi Yesus itu bahwa Yesus itu memperhatikan hal-hal yang kecil. Mereka kurang anggur tuh bicara soal apa sih? Itu kan bicara soal convenience. Itu bukan sesuatu yang berurusan dengan hidup dan mati. Tapi mujizat pertamanya Yesus sebagai Tuhan yang besar justru adalah dia datang ke kebutuhan kita yang sebetulnya bisa kita kerjakan sendiri. Tapi dia toh tetap berikan mujizat. Dia toh tetap intervensi. Itulah Tuhan kita bahwa dia tuh tahu saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Saya mau cerita sedikit bahwa berhubung dengan pandemi COVID ini ya. Lucu saudara. Karena kan waktu itu lagi biasa kalau saya di keluarga lagi makan malam. Waktu itu kita lagi banyak ngomong soal masker. Waduh harga masker makin naik. Aduh kita harus hemat-hemat masker. Kita harus jaga istilahnya gitu ya. Harga makin mahal, harga masker segala macam. Tapi saya dalam hati saya kurang comfortable dengan itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu peduli dengan segala hal. Makanya waktu itu malam itu, biasa kalau keluarga saya lagi berdoa malam, kita berdoa malam. Dan waktu itu malam itu saya ingat saya berdoa. Bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Bapa yang baik. Bahwa segala sesuatu yang kita perlukan, hal kecil apapun Engkau pedulikan. Hal-hal kecil sampai masker pun ketika Tuhan tahu kita butuh, Tuhan akan sediakan. Dan gak lama saudara, tahu-tahu ada orang aja yang ngasih masker ke kita. Dan yang dia kasih itu bukan masker yang biasa kita pakai, tapi masker yang betul-betul safe. Yang katanya dulu dipakai untuk SARS. Di situ apa? Saya melihat bahwa Tuhan, masker aja tuh Tuhan pedulikan saudara. Dan kemudian ada lagi saudara, waktu lagi makan malam lagi. Ya, memang makan tuh penting ya saudara ya. Waktu lagi makan malam lagi saya ingat. Waktu itu papa saya pas lagi makan gitu saya ingat dia ngomong, ya udah nanti sekali-sekali kamu gojekin lah makan apa gitu kalau misalnya bosen atau apa gitu. Terus saya ingat mami saya bilang, udah makan seadanya aja, apa yang ada dimakan aja. Bener gak? Bener, gak ada salahnya. Tapi balik lagi di saat itu ada muncul di hati saya, Tuhan saya tuh sanggup. Bahkan untuk makanan pun Tuhan sanggup.
Dan kemudian malam itu saya ingat, waktu lagi berdoa lagi, saya bilang, Tuhanku adalah Bapa yang baik, kebutuhan kecil sekalipun Tuhan pedulikan. Kalau kita butuh masker, kalau kita butuh hand sanitizer. Dan bahkan saya bilang, kalau kita pun perlu makanan, Tuhan akan sediakan. Dan gak lama setelah itu, tahu-tahu ada yang kirim makanan. Dikirim apa? Dikirim pork ribs, chicken wings. Itu bukan sesuatu yang saya pernah bayangkan gitu ya. Itu yang membuat saya jadi amazed bahwa Tuhan kita tuh peduli loh saudara-saudara. Hal-hal kecil sekalipun. Kan makanan seperti itu sebetulnya bisa kita beli. Sebenarnya itu bisa beli. Tapi toh karena kita minta Tuhan tetap kasih. Jadi hal kecil sekalipun tuh Tuhan peduli. Sebab Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Satu kesaksian lagi yang ini saya bukan menceritakan kesaksian yang besar ya, kayak biasanya. Tapi justru saya mau memberikan saudara melihat bahwa Tuhan itu peduli dengan hal-hal kecil sekalipun. Saya pernah share ini di home kemarin itu. Jadi ini sebelum pandemi COVID ini besar sekali ya. Jadi waktu itu kita lagi perlu kompor. Jadi saya sama mami saya pergi beli kompor. Yang udah kita lihat, pergi ke Taman Anggrek. Naik mobil, saya udah lama banget gak ke Taman Anggrek dan saya paling buta. Kalau di Taman Anggrek tuh mesti kemana gitu ya. Akhirnya saya juga parkir, lihat, ini ada lift, ya udah parkir lah sinilah. Parkir sini terus naik. Terus sebelum naik, karena saya ini orangnya agak buta jalan juga, karena apalagi lagi ngobrol. Terus mama saya juga orangnya buta jalan. Suka lupa parkir di mana. Ya muka saya mungkin mirip sama papa saya, tapi secara sifat dan kepribadian saya jauh lebih mirip sama mama saya. Kita berdua ini adalah editor. Kita bukannya author, but we are editor. Kita gampang melihat hal-hal kecil yang perlu dirubah, yang salah. Kita orangnya detail, tapi menarik. Walaupun kita orangnya detail, kita buta arah. Kita bisa lupa parkir di mana. Jadi waktu itu saya bilang ke mama saya, udah kita foto yuk. Foto ini, kita catat ini di mana kita parkir. Sampai di foto tuh, mami saya keluarin HP di foto tiangnya di mana, segala macam, P berapa kita sampai hafalin. Udah kita naik. Pas kita lagi naik, saya cuman ada aja di dalam hati saya bilang ke Tuhan kayaknya asik ya kalau misalnya kita udah nyampe atas langsung ketemu tempatnya, ke tempat kompor itu. Tahu gak saudara, waktu saya naik ke atas di lantai tempat itu, saya lupa di sebelah kiri apa di sebelah kanan, langsung saya bisa lihat, loh ini kan tokonya. Ini tokonya. Terus habis kita beli kompor, mama saya nanya mau makan apa, saya cuma bilang lagi pengen dimsum. Gitu ya, di sini ada apa gitu kan. Habis itu mami saya bilang, imperial. Yaudah kita jalan cari imperial. Terus imperial tuh ada dua, ada imperial daging, ada imperial dimsum. Udah muter-muter ternyata dikasih taunya malah ke imperial daging. Muter lagi nyari-nyari lagi sampai ke food court nyasar-nyasar. Maklum yang buta arah ya sekitarnya nyampe ke food court. Terus pikiran tadi, ya udahlah cari di food court mau makan apa. Tapi kok kayaknya gak ada yang menarik gitu ya. Udahlah cari lagi imperial. Sampai singkat cerita kita sampai ke imperial. Dan setelah selesai makan, si mami saya lucu. Dia bilang, kan kita mau balik ke mobil. Dia bilang, yuk kita naik lagi ke tempat kompor tadi. Kan kita soalnya naik liftnya di sana. Tadi kan mobilnya kan kita gampang cari dari sana. Jadi kita mesti naik lagi terus turun lagi kan lucu gitu ya. Ya maklum soalnya kita buta jalan. Tapi yang lucu, baru keluar dari Imperial itu ada lift. Persis dekat situ sebelah situ ada lift. Udah kita naik lift ini aja lah. Kan kita udah tahu lantainya di mana. Nanti kita tinggal cari sendiri. Begitu kita pencet liftnya, saya kembali lagi di hati saya tiba-tiba muncul lagi. Tuhan, engkau betul-betul dahsyat nih ya. Kalau sampai kita turun di depan langsung mobil kita. Terus kaget ya saya. Waktu sampai di tempat parkiran, persis di depan lift mobil itu ada. Dan situ saya sampai kaget. Dan di situ saya diingatkan oleh Tuhan bahwa, saya seperti diingatkan Tuhan bahwa Tuhan kayak beritahu saya, kamu tahu gak? Hal-hal seperti itu aja tuh Tuhan perhatikan. Tuhan tahu kamu sama mami kamu tuh buta jalan. Makanya Tuhan tuntun kamu sampai nyasar-nyasar mau makan imperial. Cuman demi makan imperial, itu buat apa? Supaya gampang kamu. Bahwa Tuhan perhatikan sampai sebegitunya. Bahwa Tuhan tahu jalan-jalan pikiran saya, Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu kekurangan saya. Dan dia yang tuntun semua jalan, dia peduli dengan saudara. Semua hal kecil dia peduli saudara. Hal-hal kecil apapun minta sama Tuhan.
Sebab dia peduli sama saudara. Jadi bahkan ya sampai tempat parkir aja tuh Tuhan carikan, Tuhan pedulikan saudara. Jadi jangan takut. Kita lihat lagi di dalam perkawinan di Kana itu bukan hanya soal Tuhan yang meet our needs, meet our convenience. Tapi lebih daripada itu yang menarik adalah di perkawinan di Kana. Saudara tahu kan waktu Maria minta ibunya Yesus minta ke Yesus. Yesus bilangnya apa? Waktuku belum tiba. Tapi yang saya bingung habis dia ngomong waktunya belum tiba kok dia tetap kerjain. Nah ketika saya lagi merenungkan ini saya dapat sesuatu saudara. Saya yakin bahwa ketika Yesus bilang waktuku belum tiba, itu dia bicara sebagai manusia. Karena manusia adalah dibatasi oleh waktu. Manusia dibatasi oleh waktu. Ada waktu untuk manusia. Tapi ketika dia mengerjakan itu, ketika dia membuat mujizat itu, dia bekerja sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Manusia mengambil waktu, tapi Tuhan menciptakan waktu. Manusia, makanya kita bilang, ayo kita ambil waktu untuk berdoa, ayo kita ambil waktu untuk ini. Karena apa? Karena manusia itu mengambil waktu. Tapi sebagai Tuhan, Tuhan bukan yang mengambil waktu, Tuhan yang menciptakan waktu dan dia memberikan waktu untuk saudara. Dia menciptakan waktu untuk saudara. Dia yang memberikan waktu. Makanya dia sebagai manusia bilang, oh ya, my time has not yet come. Waktuku belum tiba. Tapi toh tetap dia kerjakan. Karena dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dia yang menciptakan waktu. Dan satu hal lagi, kenapa mujizatnya itu merubah air menjadi anggur? Ketika saya pelajarin lagi, saudara tahu kan bahwa anggur, untuk membuat anggur, itu butuh proses yang lama. Dan saudara tahu bahwa pemimpin perkawinan itu bilangnya apa? Pemimpin pesta bilang apa? Anggurnya is the best wine. Anggur yang baik engkau simpan. Yang sangat baik engkau simpan sampai akhir. Dan saudara harus tahu bahwa menciptakan anggur, untuk membuat anggur yang baik, itu butuh waktu yang lamanya bukan main. Dan ini bukan anggur yang biasa, tapi anggur yang sangat baik. Berarti itu butuh waktu yang sangat lama. Dan makanya kenapa Tuhan rubah air menjadi anggur seketika itu juga. Karena Tuhan adalah Tuhan atas waktu. Dia yang accelerate waktu. Dia mungkin bilang bahwa ini mungkin bukan waktunya. Tetapi dia bilang dia adalah Tuhan. Segala yang mustahil bisa dia kerjakan. Dan dia adalah Tuhan yang menciptakan waktu. Makanya waktu itu Tuhan accelerate. Waktu yang dibutuhkan sebegitu lamanya untuk menciptakan anggur yang baik. Bisa Tuhan persingkat dengan sesingkat itu. Makanya saya sangat diberkati dengan kesaksian yang minggu lalu. Hutang yang harusnya dibayar dalam waktu 15 tahun, selesai dalam 14 bulan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang mengambil waktu. Tuhan kita yang memberikan waktu. Tuhan kita sanggup mempercepat waktu. Tuhan kita sanggup mempercepat segalanya. Sebab itu di dalam masa-masa ini saudara. Mungkin saudara merasa di dalam COVID ini, ini secara waktunya ini mungkin saudara merasa ini bukan waktunya saudara mendapat promosi. Mungkin saudara rasa ini bukan waktunya untuk bisnis saudara maju. Mungkin ini bukan waktunya saudara mengalami pemulihan. Percaya Tuhan, tapi saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan saudara. Tuhan mengenal saudara, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Dan dia sanggup mempercepat waktu itu untuk saudara. Ada amin saudara-saudara. Bahwa dia peduli dengan saudara, dia tahu kebutuhanmu. Yang terakhir sebelum saya tutup. Adalah revelation that he loves you. Revelation of his love for you. Penyingkapan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan taruh kepercayaanmu kepada kasihmu kepada Tuhan. Kembali lagi makanya kenapa saya suka sama Yohanes. Ada sedikit detail lah ya, coba next slide. Kan dia bilang seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepada Yesus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang Jesus bosom. Bosom itu dada. Terus coba next slide. Ini cuma sedikit aja ya, sedikit pengetahuan. Ini kan gambar yang sering kita lihat nih ya, Last Supper ya. Tapi sebetulnya secara culture ini salah. Next slide. Yang sebetulnya Last Supper tuh posisi perjamuan tuh seperti itu. Bentuknya mejanya dan kemudian orang-orang sambil tiduran. Tidurannya setengah tiduran begini. Itulah makanya waktu kita baca dibilang si Yohanes at Jesus bosom. Berarti apa? Posisinya Yohanes ada di sebelah kanannya Yesus.
Karena dia lagi bersandar begini, terus di belakangnya Yesus, makanya kepalanya ada di dadanya Yesus. Itu sedikit detail aja, tapi yang mau saya sampaikan coba next slide. Di banyak ayat-ayat ini, bahkan kita lihat bahwa ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, coba next lagi. Dibilang juga di Yohanes, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Pertama, saya pertama tuh mikir bahwa Yohanes itu berarti murid yang paling dikasihi Yesus. Tapi kemudian setelah saya pikir lagi, kalau itu betul, berarti harusnya Yohanes menulis murid yang paling dikasihi Yesus. Tapi dia bilang murid yang dikasihi Yesus berarti apa? Sebetulnya semua murid boleh klaim itu. Bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebetulnya Petrus juga bisa bilang bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebab dia menaruh, dia punya kepercayaan kepada kasihnya Yesus kepada dia. Beda sama Petrus saudara, waktu sebelum Yesus dikhianatin kan dia bilang, kalian semua akan meninggalkanku. Terus habis itu Petrus bilang apa? Walaupun semuanya meninggalkan engkau, aku, I will not do that. Saya tidak akan melakukan itu. Walaupun semua murid-murid lo nih ninggalin lu, gue gak bakalan ninggalin lu. Tapi saudara tahu siapa yang menyangkal Yesus 3 kali? Petrus. Dan kalau tadi di Yohanes 19 saudara lihat, coba slide sebelumnya. Ketika Yesus melihat ibu dan murid yang dikasihnya ini ada di salib. Jadi sebetulnya walaupun semua muridnya pergi, kabur, tapi ternyata ada satu murid yang stay. Ada satu murid yang stay melihat Yesus sampai di atas kayu salib. Siapa itu? Yohanes. Bahkan sampai namanya Yohanes pun dimasukkan ke dalam perkataan Yesus di atas kayu salib. Dibilang makanya berkatalah ia kepada ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Terus yang tadi di ayat setelahnya Yohanes 21. Dibilang maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi ini waktu Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-murid yang lagi menjala ikan lagi. Terus yang mengenali Yesus pertama siapa? Murid yang dikasih Yesus itu. Yohanes yang pertama mengenal itu Yesus, itu Tuhan. Saya percaya itu karena Yohanes mengerti siapa Tuhan itu. Mengenal siapa Tuhan, bukan hanya sekedar apa yang dia kerjakan. Kembali lagi, saya bukan bilang kemudian murid-muridnya Yesus yang lain tuh ngaco semua. Enggak, murid-muridnya Yesus semua luar biasa. Tapi saya melihat Yohanes ini punya sesuatu yang sedikit berbeda. Pengenalan dia akan Yesus, siapa Yesus. Dia bukan hanya mengenal Yesus sebatas pekerjaannya. Tapi dia mengenal siapa Yesus. Dia mengenal bahwa Yesus itu, dia tahu bahwa Yesus mengenal dia. Dan dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Tapi itu saya mau berdoa pada hari ini di masa-masa seperti ini saudara. Sadari bahwa Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Tuhanmu tahu kebutuhanmu. Kebutuhan terkecil sekalipun. Jangan takut kalau saudara merasa saudara perlu masker minta sama Tuhan. Aduh masa masker aja minta sama Tuhan sih. No. Tuhanmu tahu kalau engkau butuh sesuatu hal kecil sekalipun. Tuhan tahu. Tuhanmu tahu. Tuhanmu kenal engkau. Cara berpikirmu, apa yang engkau butuhkan. Sebab dia mengasihimu. Bukan karena engkau mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihimu terlebih dahulu. Don't put your confidence in your love for Him. Put your confidence in His love for you. Mari pada hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Apapun yang saudara alami, berpegang terus sama Tuhan. Kenallah Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan membawamu. Tuhan besertamu, Immanuel. God is with you. Inilah Tuhan kita. Dia bukannya Tuhan yang tidak bisa tersentuh oleh penderitaan kita. Tapi dia adalah Tuhan, Imam besar yang mengerti penyakit saudara, kesusahan saudara. Dia mengerti itu. Dia mengenal itu. Dan saya cuma diingatkan sebagaimana tadi kita sudah mengambil Holy Communion, perjamuan kudus, saya diingatkan bahwa ini sebetulnya seperti
masa-masa di mana bangsa Israel di tanah Mesir. Kalau saudara ingat di tulah terakhir, di dalam tulah terakhir ketika semua anak-anak pertama di Mesir itu dibantai, dibunuh, bangsa Israel selamat. Bangsa Israel disuruh apa sama Tuhan? Mereka to have Passover, celebrate Passover. Di mana? Di rumah masing-masing. Dan kali ini saudara merayakan Paskah, mengambil cawan dan roti itu di mana? Di rumah saudara. Saya diingatkan seperti itu. Bahwa ketika saudara mengambil cawan dan roti yang tadi, percayalah bahwa the Lord will pass over you. He will pass over you. That this calamity will pass over you. Karena saudara punya darah yang sempurna, darah Yesus ada bersama saudara. Dan saudara tahu setelah tulah itu terjadi, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bukan dengan tangan kosong. Dia keluar dengan emas dan perak. Bukan hanya dengan emas dan perak, tapi juga di dalam Mazmur dibilang non-feebles. Tidak ada satupun yang cacat celah. Saudara tahu bahwa ketika tulah itu terjadi, mau dari Firaun sampai orang bawah sekalipun, dari tua muda, semua anak pertama mereka, semua mati. Tapi ketika bangsa Israel keluar, dari yang tua sampai muda, tidak terkecuali semua keluar dengan sehat. Tanpa ada cacat celah, bahkan mereka keluar dengan emas dan perak. Sebab itu saya percaya saudara, ketika masalah ini semua sudah beres ke depannya, saudara tidak akan keluar dengan tangan kosong. Saudara akan keluar tanpa cacat celah dan dengan emas dan perak. Dengan kesehatan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Sebab itu percaya saudara bahwa Tuhan kenal engkau. Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi saudara. Percayalah bahwa Tuhan tahu semua hal-hal kecil yang saudara butuhkan. Put your trust in Him. Put your trust in Him. Sebab itu saya berdoa, biarlah berkat yang daripada Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai saudara dan keturunan saudara dan keluarga saudara, anak-anak saudara, cucu saudara. Biarlah Tuhan beserta dengan engkau di depanmu, di belakangmu, di sampingmu, di dalammu. Sebab Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengar. Dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada. Kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami serahkan semua masa depan kami. Dari hal-hal yang kami butuhkan, semua sampai hal terkecil pun kami percaya Engkau yang sudah cukupkan. Itu hanya di dalam nama-Mu saja, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.